Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas ya satu topik yang menarik, yaitu tentang totalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita kutipkan ya ayat di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 bahwasanya katakan wahai Nabi Muhammad, qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan bagi Allah itu. Tidak bisa diduakan Allah itu. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah atau berislam itu. Paling tidak ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di sini ya. Yang pertama ya, tentang ibadah. Yang namanya ibadah itu ya memang harus totalitas kepada Allah. Artinya kehidupan kita secara totalitas itu adalah bernilai ibadah. Di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Jadi hidup semuanya itu adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ya, bukan hanya ibadah ritual mahdoh ya. Jadi kan ada itu ibadah kalau dikira ritual-ritual ya, seperti sholat, mungkin berzikir ya, itu disebut ibadah kepada Allah. Sedangkan aktivitas-aktivitas keseharian kita itu tidak disebut ibadah kepada Allah. Tentu salah ya. Artinya apa? Baik ritual maupun sosial itu adalah ibadah kepada Allah. Kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Totalitas. Jelas tadi ayat tadi mengatakan hidup dan matiku karena Allah, mengabdi kepada Allah ya. Jadi tidak bisa ini adalah ibadah, ini bukan ibadah. Kita tidak bisa seperti itu ya. Kerja kita ya, sekolah mungkin kuliah ya, di pasar ya, itu semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rekan-rekan sekalian, seandainya yang disebut ibadah itu hanya sholat misalkan ya. Sholat kita dalam sehari semalam itu 5 kali. Kita anggaplah misalkan per sholat itu 10 menit. Ya, berarti kali 5 itu 50 menit, nggak sampai 1 jam. Kan ya masa kita beribadah kepada Allah hanya 50 menit. Sedangkan Allah beri kita waktu dalam sehari semalam itu adalah 24 jam. Ya tentu ini adalah ya kita tidak adil namanya. Ya, jadi yang namanya beribadah kepada Allah ya sholat itu ya semuanya 24 jam itu dalam rangka kita beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya totalitas. Ya karenanya rekan-rekan sekalian, ketika kita bersekolah, ketika kita itu bersosial, ketika kita itu di pasar jualan, berbisnis, kerja ya, itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Kita bangun kesadaran itu bahwa ini loh, kita sedang mempersembahkan kehidupan kita ini, aktivitas kita ini kepada Allah, sehingga kita berusaha gitu untuk memberikan yang terbaik. Memang kita seakan-akan kita melayani customer ya, melayani murid kita, atau ya kita bersosial dengan masyarakat, atau kita sedang berhadapan dengan guru kita, dosen kita, kiai kita gitu ya, atau dengan teman-teman kita, pekerjaan kita berhadapan dengan pekerjaan kita mengerjakan pekerjaan kita, aktivitas kita. Tetapi bangun kesadaran itu bahwa ini sedang mengabdi kepada Allah. Allah selalu mengawasi kita tentu saja, tetapi kita mesti yang membangun kesadaran itu bahwa Allah itu sudah memang sangat dekat sekali kepada kita. Ya, Allah itu sangat dekat, melebihi urat leher kita sendiri. Ya, itu yang pertama rekan-rekan sekalian ya. Yang kedua rekan-rekan sekalian, bahwa ad-din, agama ya, itu sejatinya atau serumpun kata dengan ad-dain, yakni hutang. Maka sejatinya rekan-rekan sekalian, kita itu sedang membayar hutang kepada Allah. Jadi beragama itu kita sedang proses membayar hutang kepada Allah. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita sedang membayar hutang kepada Allah. Kenapa soalnya?
Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sungguh-sungguh sudah sangat banyak sekali. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa untuk menghitung nikmat itu. Saking banyaknya. Saya sering itu ke rekan-rekan atau murid ya, ke teman-teman itu ya. Saya tes gitu, mau nggak mata kamu satu ditukar helikopter satu? Nggak mau ternyata. Ya, artinya apa rekan-rekan sekalian? Dalam diri kita ini luar biasa. Berapa harganya mata, berapa harganya otak ini, Masya Allah. Ya, liver, jantung, hati, ya, pankreas, ya, yang ada di dalam diri kita. Oh, belum lagi proses-proses yang sangat rumit dan sophisticated, sangat canggih, luar biasa. Proses yang terjadi dalam diri kita ini, ya. Hidup adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat, pokoknya kalau dihitung-hitung sudah nggak bisa kita menghitungnya. Tapi kita berusaha menghitung itu supaya menyadarkan diri kita bahwa penting bagi kita ini, butuh kita itu untuk bersyukur kepada Allah gitu. Ya, bahwa kita itu tidak pernah berkehendak lahir dari rahim seorang ibu ini, dari ayah ini gitu ya, dengan bentuk wajah rupa seperti ini, dengan kadar kualitas intelektual, emosional, spiritual kayak gini. Kita nggak pernah berkehendak itu. Artinya Allah mempunyai misi, visi dan misi gitu ya. Punya kehendak Allah itu, punya maksud dan tujuan menghadirkan kita di dunia ini. Artinya apa rekan-rekan sekalian? Di dalam diri kita pun itu kita tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah itu. Belum lagi di luar diri kita gitu ya. Indahnya kehidupan ini dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi totalitas sekali lagi beribadah itu adalah kepada Allah. Semuanya, nilai aktivitas kita baik itu ritual mahdoh maupun ghairu mahdoh, sosial maupun spiritual ya, pekerjaan kita, bisnis kita ya, dan lain-lain semuanya itu adalah dalam rangka kita membayar hutang kepada Allah. Ya, membayar hutang kita itu mengabdi kepada Allah. Abdun, ya, ad-din ad-dain itu. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini ya dari ayat itu ya, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan paham sekulerisme. Apa itu paham sekulerisme? Yaitu yang memisahkan antara sosial dengan spiritual, antara agama dengan budaya, dengan kehidupan sosial ya. Kalau urusan agama nggak usah bawa-bawa politik misalkan, nggak usah bawa-bawa bisnis, nggak usah bawa pekerjaan. Agama ya agama, bisnis ya bisnis, politik ya politik ya, pekerjaan ya pekerjaan, sholat ya sholat. Itu nggak bisa seperti itu ya. Itu paham sekuler namanya, memisahkan antara agama, dikira agama dengan kehidupan yang biasa, yang profan gitu ya. Dikiranya kalau sudah sholat tadi itu adalah urusan agama, kalau sudah jualan, bisnis, pekerjaan ya, berkarya itu dikiranya bukan agama. Sehingga kalau sholat itu yang sekhusyuk mungkin gitu ya, tetapi ketika bisnis curang. Nah, kita berusaha untuk tidak seperti itu. Kita berusaha untuk tauhid gitu. Semuanya dalam rangka kita mengabdi kepada Allah, dalam rangka kita membayar hutang tadi kepada Allah, dalam rangka totalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita memang terjebak rekan-rekan sekalian, memisahkan itu antara agama dengan budaya, dengan dunia gitu. Katanya dunia ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Ya ini merembet ini, nanti ada ilmu agama, ilmu dunia gitu. Ya, seakan-akan Allah hanya memerintahkan kita hanya menguasai ilmu agama. Nanti ilmu dunianya itu urusan orang lain. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an rekan-rekan sekalian, tidak gitu. Semuanya ini adalah ilmu Allah. Baik ilmu itu ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an ya, yang diajarkan di kampus Usuluddin itu ya, ilmu-ilmu Al-Qur'an, maupun ilmu-ilmu sosial, ilmu sains ya, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, antropologi, sosiologi, ya, neurologi, ilmu kedokteran, dan lain seterusnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah ilmu Allah gitu. Manusia tidak pernah ada manusia itu yang menciptakan ilmu itu, nggak pernah itu. Manusia hanya merumuskan, menemukan atau menteorikan
apa? Hukum alam, ilmu pengetahuan yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.